Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Arfiansa dari Prodi S1 PGSD Fakultas Nahdlatul Ulama Surabaya semester 2 dengan NIM 41300-270. Di sini saya akan membawakan cerpen berjudul Aku Pantas Dianggap. Kami hanya diam membisu tanpa sepatah kata pun. Setelah kami berdebat dengan AINECS masalah kelompok bahasa Perancis. Padahal kami yang terlebih dulu mendaftar pada kelompok AINI dibandingkan mereka. Entahlah apa yang ada di benak mereka sehingga berhasil menyingkirkan kami dari memenangkan perdebatan itu. Yang dimaksud kami adalah aku dan teman sebangkuku yang bernama Fani. Kamu ngerasa enggak sih Yun, kalau kita enggak dianggap? Tanya Fani padaku. Yun, namaku bukan Yuni atau Yuyun. Namaku adalah Ayunda Putri. Kan aku udah pernah bilang, ibarat kata kita cuma numpang duduk ama numpang belajar. Ucapku sambil memandang Vanda yang termasuk dalam kelompok AINICS. Ya, memang seperti itulah kelasku pada kenyataannya, yang dianggap hanya yang memiliki kelebihan dengan embel-embel kata wow. Seperti Vanda si juara 1, Resi si juara 2, Sari si juara 3, Mutia yang menjabat sebagai si ratu cantik di kelas, dan Khoril si cowok yang selalu menang lomba apapun. Aku capek Yun, aku pengen menjadi bagian dari kelas ini, ujar Fani kepada Ayunda Putri. Ya udah, kalau gitu kita buktikan aja kalau kita pantas dianggap, kata Ayunda. Semenjak hari itu, aku dan Fani berusaha untuk tidak mengenalkan lagi mereka, teman-teman sekelas kami. Aku tak lagi bertanya jawaban jika terdapat soal, hanya saja bertanya mengenai caranya. Jika tak ada orang yang mau menjelaskan, maka aku beranikan diri bertanya pada guru. Itu pun kulakukan jika sudah tak ada acara lain. Sebab aku bukanlah siswi yang aktif bertanya. Hal itu juga kulakukan dengan penuh perjuangan. Sebab aku adalah seorang introvert yang bukan dengan mudah memberanikan diri dan bisa bersosialisasi dengan orang lain tanpa perjuangan. Meski hanya berusaha memperbaiki nilai tanpa mengenalkan orang lain, aku tetap menjadi diriku sendiri, tanpa berusaha menjadi mereka yang berkategorikan seperti Resa, Vanda, Sari, dan lain-lain. Hari demi hari kulalui dengan masih berpegang teguh pada prinsip tidak mengenalkan orang lain. Ya, semakin lama aku merasa lebih baik menjalani hidup seperti ini, hingga tak terasa bertahun-tahun sudah aku meninggalkan SMA tercinta yang telah terukir dalam sejarah hidupku. Memang tak ada yang istimewa, tetapi dalam ingatanku ada sebuah pelajaran berharga yang membuatku harus berpegang teguh pada prinsipku saat ini. Mungkin tanpa prinsip itu aku akan tetap zero di mata mereka saat masih SMA atau bahkan hingga sekarang. Saat ini kedua kakiku telah sampai di suatu tempat di mana aku akan bertemu kembali dengan mereka, teman-teman SMA seangkatanku. Ya, di sebuah acara reuni. Ayunda, apa kabar? Tanya Weni padaku. Baik Wen, kamu sendiri gimana? Aku juga baik. Udah baca beberapa bukumu. Menurutku itu sangat menginspirasi. Aku hanya tersenyum. Thank you. Saat tengah asik mengobrol, seseorang memanggilku. Aku senang sekali dapat bertemu dengannya lagi. Fani. Kami saling melepas rindu. Hai Van, Yun, apa kabar? Sapa April pada kami. Baik, aku kira gak ada yang ingat sama kita, ucap Fani. Gimana mungkin bisa lupa? Dulu kan kalian sering ngajari aku soal atau materi yang aku gak paham, ujar April. Hanya itulah yang bisa kami lakukan semasa SMA. Walaupun kami bukanlah termasuk orang yang berkategori, setidaknya kami pasti membekas dalam memori mereka.
Mungkin jika aku tak berubah atau tak memegang prinsip itu, yang muncul bukanlah pertanyaan mengenai sapaan, pujian, dan lain-lain, melainkan pertanyaan, kamu siapa? Kamu pernah sekolah di sini juga? Kamu datang juga toh? Aku kira nggak datang, dan lain sebagainya. Setelah berbincang-bincang, kami pun ikut bergabung dengan teman-teman lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.